Jarang ada yang sampai panjangnya sampai 30 lebih. Biasa kan 20. Betul. Ini sampai 33, 34. Wow. Ini betina, warnanya juga beda. Bisa Iya. dilihat nih. Warnanya juga beda kan? Hai, assalamualaikum guys. Gue lagi masih berada di CTR Bird Farm ini bareng dengan Om Catur. Ya. Ini ditemenin sama Bagus juga. Bagus ini kiper burung di rumahku supaya nambah ilmu harus ketemu dan ahli-ahli makanya aku bawa. Boleh. Ini belum apa-apa guys. Gue udah dibikin takjub melihat sosok murai batu dengan ekor panjang sekali dan ini Sangat baru lihat secara langsung loh ini. baru lihat cara langsung ini. Dan Ya? jarang ada yang sampai panjangnya sampai 30 lebih. biasa kan 20. Betul. Kalau Medan Aceh itu antara 20 21. Ya. Ini sampai Sampai 33 34. wow. Kok hebat banget. Ini berarti genetiknya juga bagus. Memang genetiknya panjang, Om. Jadi kalau yang telah panjang dikawinkan dengan panjang, anakannya identik panjang. Panjang. Betul. Jadi betinanya pun sepanjang ini atau lebih pendek? Betina biasanya lepas trotol itu 17 18. Nanti mabung pertama bisa sampai 18 19. Mabung kedua bisa sampai 21. Betina. Betina Kalau jantan, sampai 30 33 ke atas. wow. Jadi prosesnya tuh gini nih. Kok misal beranak nih, Betul. sampai bisa maksimal panjangnya seperti ini tuh berapa lama? Paling ideal 4 tahun. Wow. Jadi prosesnya lepas trotol itu 6 bulan. Sebentar, trotol itu apa sih? Trotol itu anak. Oh, anak-anak, maaf. Kan aku orang baru di dunia kicau ya, Iya, maaf kicau, ya. ah. Oke. Trotol itu 0 bulan sampai 6 bulan. 0 sampai 6 bulan, oke. Betul. Nanti 6 bulan itu lepas trotol. Sampai dia setahun. Setahun itu mabung pertama. Oke. Nanti mabung pertama, setahun lagi mabung kedua. Mabung ketiga, mabung keempat. Baru maksimal. Baru maksimal. Nah, tapi kok mabung itu kan rontok bulu. Betul. Seekor-ekornya. Satu ekor ekor sayap semua bulu jatuh, Om. Dan katanya itu tuh masa transisi yang Paling riskan. paling riskan ya? Betul. Jadi kalau burung seperti ini ngerawatnya tidak bagus, misalkan nih masih dalam posisi mabung, saya jemur, Om, nanti pertumbuhan ekornya juga pengaruh. Itu pertama. Kedua, saat dia numbuh ekor, kira-kira 5 cm, harus sering dimandikan. Tapi tidak boleh melihat burung lain, tidak Kenapa? boleh dijemur. Dia kalau sampai birahi, saat dia numbuh, nanti pori-pori pertumbuhan itunya juga bisa jam. Oh. Jadi itu yang harus diperhatikan untuk seorang burung kayak gitu. Jadi harus benar-benar dia sampai mentok betul. Seperti ini udah mentok nih, ini baru boleh dijemur. Oh, jadi sebelumnya mah Nggak boleh, nggak boleh. Dan nggak boleh ketemu jantan yang Nggak lain. boleh jantan lain. Ini emang ini karakternya itu memang ini banget ya, agresif ya. Agresif, kalau dia terlalu fighter, sehingga mengganggu pertumbuhannya. Tidak boleh. Oh. Nah, kalau jantan sama jantan kurungannya dideketin Nggak boleh. nggak boleh. Nggak boleh. Kalau memang posisi burung-burung sama-sama diadu boleh. Tapi kalau burung dalam posisi proses mendorong ekor, tidak boleh. Ah, jadi bisa Menghambat pertumbuhan ekornya. Oke. Tidak maksimal. Ekornya tidak maksimal. Oke. Nah, terus kalau misal ngejodohin burung itu, Betul. ini tuh termasuk pilih-pilih atau Oke. asal dikasih betina pasti Mau. dapat. Masing-masing jantan punya beda-beda karakter. Ini salah satu yang paling mudah. Dengan jantan apapun mau. Ini jantan. Jantan. Dengan betina apapun. Dengan betina asal birahi dia mau. Oke. Tapi ada jantan, ada ketemu betina lain dipukul sampai kakinya pincang, sampai mati, itu pernah terjadi. Bisa. Bisa. Berarti nggak ada definisi dan teori Paten nggak ada. Nggak ada. Tergantung karakter. Tergantung karakter burung. Nah, tahu karakternya dari Ini yang menarik nih. Burung pertama ditempel dengan betina. Burung ini akan reaksi nanti. Reaksinya itu marah atau reaksi dia merayu, ngajak bercumbu. Itu kita harus tahu. bedanya. Kelihatan. Jadi kalau ini ada betina, dia biasanya duduk sambil begini-begini itu Merayu. Tapi kalau marah dia langsung nabrak jari-jari ini kayak mau mukul. Nah itu sebagai peternak kita harus paham. Burung ini sama ini kira-kira
naksir atau tidak, itu ada reaksinya. Apalagi kok jantan sama jantan. Jantan pasti berantem. Oke. Nanti berantem. Berbicara mengenai aviari lagi nih. Betul. Saya kandang burungnya besar. Betul. Mau masukin murai batu. Oke. Bagusnya sepasang, satu jantan satu betina. Oke. Atau satu jantan banyak betina, atau dua pasang, dua jantan dua betina. Oke. Kalau bicara di aviari yang besar, pasti jantan satu, betinanya bisa 3, bisa 4. Oh gitu. Bisa 3. Digilir tuh, maksudnya. Dia akan gilir karena dia siapkan kotak di kandang 5 atau 6, biarkan dia nanti memilih kotak untuk dia bertelur. Jantannya dia akan ngawin yang 1, ngawin yang 2, ngawin 3, 4, bisa. Tapi syaratnya 4-4-nya ini harus birahi yang sama. Jangan sampai ini birahi, ini mabung, ini lagi dorong, nanti akan mengganggu yang lain. Jadi kita harus pinter memilih jantan birahi, betina birahi. Cara ciri-cirinya apa? Saat dideketin dengan jantan, sayapnya akan ngepak seperti ini. Itu birahi. Jadi dimasukin birahi boleh. Satu jantan minimum bisa 3-4. Nah berarti umurnya harus mirip ya? Mirip, umurnya mirip. Kalau beda-beda masa birahinya juga Nanti pengaruh. jadi harus diperhatikan umurnya mirip, masa birahinya beda juga sama. Betul. Waduh, susah itu banget. itu peternak harus paham, gampang sebetulnya. Karena Ya buat Om gampang, buat saya mah enggak. Gampang Gitu. gimana? gampangnya gini, betina kalau sudah sering manggil-manggil, salah satu ciri birahi. Betina sudah mulai membawa ewer. Ewer tuh apa? Ewer itu daun-daun kering, ranting-ranting pohon kering untuk bersangkar. Kok kayak jorok ya guys namanya ya? Terus. Oke, itu salah satu ciri birahi. Ketiga, saat dia mendengar jantan, sayapnya akan ngeplek. Dia akan kelihatan gini, dia minta kawin. Oke. Jadi kita harus melihat ini 3 ini. Dan itu bisa dilihat ketika masih disangkar. Masih disangkar. Oh udah dilepas tuh. Dilepas betina dulu 4 misalkan. Taruh aja jantan 1 situ, nanti kelihatan dia akan action sendiri. Si betina itu akan action. Oke. Dia akan action, bisa terbang ke kanan kemari untuk mencari perhatian si jantan. Bisa langsung dekat betina, dekat jantan dia langsung begini. Oke. Nah, ngomongin soal jantan betina, bedanya secara fisik nih, saya tuh awam banget, tapi Betul. mudah-mudahan kita jadi ilmu semuanya ya. Betul, oke. Jadi beda fisik jantan dan betina itu apa? Oke, ini kebetulan ada betina ya, jadi bisa dilihat nih kayak gini. Oke. Ini dari warnanya udah kelihatan beda. Oh jadi warna pun Warna beda. agak coklat ya. Warnanya agak abu apa ya? blur ya, agak ini. Kalau Nggak hitam pekat. nggak hitam pekat. Kalau jantan hitam pekat. Itu yang jelas membedakan di situ. Jangan kemarin tuh jantan sama jantan ya. Ini Mirip banget soalnya. salah satunya gini nih. Kalau ada reaksi Iya, jangan-jangan. begini, cara pendekatan dari sini pun kelihatan ini. Nah, dia akan reaksi seperti ini kan, turun naik untuk. Oh ini mah emang tukang kawin Ini nih. suka kawin ini. Ini siapa namanya nih? Ini namanya Joe Master. Joe Master. Oke. Ini namanya keren. Oh iya. Jadi kemarin tuh saya tuh pelihara katanya sepasang, tapi berantem. Jangan-jangan jantan sama jantan ya? Karena mirip. Bisa jadi ada berapa faktor nih. Jantan-jantan jelas berantem. Kedua, jantannya sudah minta kawin, betinanya belum, itu bisa berantem. Itu kayaknya. Terus Kedua, ini yang mukul bisa jadi jantan mukul betina, bisa jadi sebaliknya, betina mukul jantan. Karena betinanya udah birahi, jantannya belum. Dia nggak akan ngawin, betina juga bisa mukul jantan. Oh iya Om, itu mau tanya, kalau si jantan sama betina disatuin itu betinanya bisa gacor juga ya? Bisa. Itu tandanya apa kalau betina gacor gitu? Berarti dia salah satu tanda untuk dia birahi. oke. Jadi kalau misalkan nih, ini baru mabung belum birahi. Melihat ini birahi apa? Pasti suaranya. Kalau pas dia bunyi, di dalam mulutnya nanti ada warna hitam. Jadi kalau kemerah-merahan, dia masih proses. Kalau sudah di dalam waktu dia buka begini, kelihatan ini hitam, itu salah satu ciri itu birahi. Ih, kok jago banget sih Om? Ini kok jago banget belajar di mana sih Om? 11 tahun di Singapura khusus bikin jembatan sama belajar murai. Oke, padahal murai ini tuh memang ini sudah mendunia lah kita sebutkan ya. Betul. Asli Indonesia ya? Eh, Sumatera. Murai itu gini, aku jelasin sedikit.
murai itu di negara-negara Southeast Asia ini ada semua. Yang paling panjang-panjang itu ada di Malaysia, tapi sisi utara. Ada di Pulau Pinang, ada di Pulau Langkawi. 2 pulau ini yang paling bagus untuk Malaysia. Kalau untuk Thailand ada 1 pulau namanya Tarotau. Itu Pulau Thailand sisi selatan. Itu paling bagus. Kalau sisi Vietnam yang paling bagus di daerah Da Nang. Itu murainya 27, 24 masih bisa dapat di hutan. Kalau di Indonesia nggak dapat, sudah nggak ada. Aduh, Indonesia. Nah, Laos panjang juga. Nah, dari sekian murai-murai yang ada ini, ngepulnya di Singapura. Kalau Indonesia mana aja? Medan, Aceh. Lampung ada tapi pendek. Oh, Kalimantan ada tapi pendek. Yang orang panggil murai haji, ada putihnya. oh. Biasanya kalau yang Kalimantan tuh Borneo itu biasa burungnya monoton. Bunyinya kurang variasi. Terus katanya ada murai hutan. Itu apa? Aceh. Aceh itu macam-macam tuh. Aceh itu dari mulai dari ujung Sigli sampai ini semua banyak murai. Dari segi bunyi beda-beda juga. Bunyinya hampir sama. Fisiknya beda-beda. Oke. Ada Nias itu biasanya ekornya hitam. Kalau yang Medan sebenarnya di kota Medannya nggak ada, tapi udah di hutan semua. Tapi orang bilang Medan. Oke, kalau Medan identik biasanya ekornya biasa, panjangnya 21-22. Oke. Itu udah Medan. Aceh. Kalau Lampung pendek lagi. Kalau Aceh biasanya ada balak. Jadi biasanya ada putih, ada titik-titiknya. Oke. Itu Aceh. Tapi yang terbaik dari semua negara itu biasanya punya di Singapura. Karena Singapura itu punya mata-mata. Di Medan dia naruh orang, di Aceh naruh orang, di Vietnam naruh orang, di Malaysia naruh orang. Burung yang terbaik dibeli oleh orang Singapura. Di Singapura diternak, makanya darilah seakan-akan burung itu Singapura. Padahal Singapura sendiri nggak punya. Orang hutannya nggak ada. Iya. Itulah guys bedanya ya. Orang Singapura itu pemikiran kedepannya jauh lebih dari kita. Nah kalau kita mah yang penting hari ini aja udah. Hari ini, jadi kita research developmentnya masih kurang. Oke, balik lagi ke seekor panjang ini. Ya. Ini jantan. Kalau betina ekornya tidak sepanjang jantan. Tidak kan? sepanjang jantan. Hanya 19 sampai 21 saja. 21, betul. Tapi kalau dikawinkan anaknya akan jadi panjang. Jadi gini, kalau ekor panjang ini sudah gen jadi di dalam darahnya itu sudah ada gen lain panjang. Kalau ini dikawinkan dengan ekor pendek, itu akan merusak gen. Karena nanti anaknya bisa muncul panjang, bisa muncul pendek. Nanti cucunya lagi bisa jadi pendek, karena yang pendek tadi kita tidak tahu historinya, kakeknya tidak tahu. Tapi kalau sudah gen panjang sama panjang, otomatis 80% masih panjang. Oke. Jadi banyak orang yang salah, kadang-kadang jual trotol ya, misalkan nih, jual trotol, tapi anaknya nanti pendek, karena disilangkan dengan lokal pendek. Aduh. Itu makanya kalau saran saya kalau beli burung ya, kalau pengen punya burung ekor panjang, minimum belilah setelah lepas trotol. Oke. Jadi sudah tahu panjangnya, sudah tahu. Oke. Jadi ini benar-benar kita harus mencari bibit unggul kalau memang ingin hasilnya juga unggul. Betul. Itu yang paling penting ya, tak jelasin. Terah panjang, usahakan kawin dengan betina panjang. Ini untuk menjaga gen anaknya panjang. Ini saya jelasin sedikit, kalau panjang kawin dengan betina pendek, anaknya nanti bisa panjang, bisa pendek. 50-50 Om. Nah, yang jadi masalah cucunya nanti. Kita nggak tahu nih yang akan kebawa gen yang pendek atau panjang. Itu banyak orang yang salah itu di situ. Oke. Tapi ini sebetulnya secara genetik si Joe, siapa tadi namanya? Ini Joe Martin. Ini sebetulnya ini darahnya dari Indonesia. Ini dari Singapura. Darahnya? Ini memang ya maksudnya kan tadi ada yang dari Vietnam. Ini ada Thailand. Aslinya godfather ya, terah ini dulu dari Malaysia. Jadi ada orang Singapura, almarhum DDS namanya, David De Souza, itu lawyer di Singapura, orang kaya raya tapi orangnya baik banget. Dia punya ekor panjang dari Ipoh, dari Creek, hutannya itu namanya Creek. Sama dia dikawinkan dengan punya orang Singapura, ekor panjang. Itulah asal terah panjang itu di situ. Oke. Dan tapi gini,
ini kan sampai ekor panjangnya maksimal itu kan tadi sudah disebutkan kurang lebih 4 bisa tahun. 4 tahun. Betul. Ini sampai 15 tahun masih bisa produksi, Om. Ini usia berapa? Ini sekarang sudah sekitar 5 tahun jalan. Wow. 5 Nah, tahun jalan. tapi maksudnya mereka bisa bereproduksi di usia keberapa? Sampai 15 tahun pun masih bisa. Dari mulai umur? Dari umur 2 tahun. Oh, 2 tahun udah bisa. 2 tahun sudah bisa. Jadi walaupun si panjang ekornya belum maksimal, dia sudah bisa. Sudah bisa ngawin. Tapi ada catatannya nih. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Saat dia 2 tahun, Om, kalau mau mendapatkan ekor super panjang, jangan dikawinkan. Aduh, kasihan banget. Nah, karena nanti dia akan maksimal di 4 tahun. Kalau sudah 4 tahun, dikawinkan, ekornya akan maksimal. Jadi kesimpulannya gini, burung ekor panjang, kalau sudah dikawinkan, nanti numbuh lagi akan ada penyusutan. Oke. Itu yang Nih, kembali ke kasus saya nih, Om. Kasus saya kan bikinnya aviari Aviari, besar. betul. Tidak bisa tuh, kamu jangan kawin dulu ya, Betul. kamu belum maksud nggak bisa Betul. kan? Tapi yang penting kalau gennya sudah dapat, Om, gen panjang sama gen panjang, boleh aja. Kita dapatkan anaknya. Yang penting indukannya kita udah tahu gennya dulu. Oke. Nah, ini pertanyaan mendasar dari netizen nih. Iya. Harga sebetulnya Iya. dengan ekor itu diukur kan, kalau saya mainnya banyaknya kemarin ikan ya. Ikan itu beda inci, beda senti, beda harga. Nah, kalau ini beda panjang itu Sama juga, beda harga. Beda harga. Jadi burung kalau fair dan bagus, jualnya itu setelah lepas trotol. Kalau trotol itu misalkan induknya panjang, nanti bisa jadi numbuh ekornya nggak panjang, Om. Karena kita harus tahu riwayat dulu, stabil nggak gennya ini. Itu yang penting, kuncinya di situ. Banyak kejadian, ini anak ekor panjang, ternyata begitu keluar cuman 19, 21. Di situ terjadi argumen antara pembeli sama penjual. Nah, itu yang saya hindari. Makanya kalau saya tahan sampai lepas trotol, real panjangnya ketahuan. Oke. Baru ngomong. Ada yang lepas trotol sepasang nggak? Ada. Lihat dong. Boleh? Oh my God, ya Allah, lindungi hamba dari keborosan ini. Boleh kita lihat dulu? Boleh lihat, boleh. Oh my God, yuk kita lihat yuk. Kita lihat, yuk, kita lihat, Oh kita my lihat. God, ya Allah. Ya Allah. Bentar, bentar. Ya mohon sehat. Ini Om, jadi ada 2 kan Bang, satu lagi. Ini kisah lepas trotol Om, ini Om. Jadi lepas trotol masih agak giras. Ini posisi dorong nih. Coba satu lagi ya. Ini aja udah panjang. Ini udah panjang Om, sudah 24, 25. Iya. Masih dorong. Ini masih dorong juga. Masih dorong. Nah, ini Ini dua-duanya jantan kan? jantan. Kan? Ini Om. guys. Jadi prosesnya seperti ini Om. Ini lepas trotol. Saya ada 6 ekor seperti ini. Kebetulan Bang Deddy, punten Bang Deddy. Bisa ngomong punten orang Banyuwangi. Oh, benar. Hatur nuhun. Nah, ini Om, ini salah satu. Ini ada 2 lepas trotol, masih posisi dorong. Oke. Jadi panjangnya udah kelihatan seperti ini. Nah, Awalnya ada berapa ekor sih? Sampai sekarang udah berapa ekor? Banyak banget ya? semua yang panjang ada 12 pasang. Jadi nanti saya tunjukin nama-namanya macam-macam nih. Ada nama barel, nama stran, nama tendon. Itu indukan semua? Indukan semua, indukan jantan yang tadi saya sebut. Kalau indukan betina ada Madonna, ada Saraswati, ada Putri, ada Erpa, ada Fortune. Itu nama-nama mantan ya? Kok tahu Om? Itu langsung bete langsung. Lepas tuh betina. Jadi kayak gini. Ini setahun ini ada? Dari segi kurang lebih. usia? Belum ada setahun kayaknya. Belum sampai setahun. 10 bulan. 10 bulan. 10 bulan. Oke. Jadi 10 bulan udah seperti ini anunya. Oke. Panjangnya udah seperti ini. Kontrol 7 bulan, ini 10 bulan. Oke, mabung pertama? Mabung pertama itu Kurang kira-kira 3,5 bulan itu mabung. Sampai dia numbuh itu sekitar 6 bulan. 6 bulan sampai ke 8, 9 tuh proses mulai birahi. Oke. Nih,
Ini kan balik lagi ke aviari. Di aviari itu kan tidak cuma satu jenis burung. Betul. Ada segala macam lah. Betul. Burung hampir insya Allah dari seluruh Indonesia satu pasang gitu. Oke. Murai batu itu termasuk yang menyerang burung lain atau tidak? Enggak, kalau burung lain enggak. Tapi kalau dia sesama burung murai sama murai, dia langsung attack, langsung menyerang. Jantan sama jantan pasti. Pasti. Jantan sama jantan, kalau aviarinya cukup besar, boleh ada 2. Tapi kalau aviarinya cuman nggak begitu besar, paling bagus 1 jantan. Karena burung ini Om, kalau di hutan ya, maaf nih, saya bawa burung ini hutan. Dalam hitungan 5 menit, burung hutan itu akan nyerang Om. Hah? Walaupun dia di ini? Iya, ini kan saya pakai master nih untuk memanggil burung hutan. Dalam hitungan 5-10 menit ya, burung hutan itu datang akan nyerang. Seteritori itu? Seteritori itu. Itulah burung ini paling fighter, mudah ditangkap, karena dia suka cemburu Om. Jadi kalau di hutan ya, ini ada burung datang, ini teori-teori dia. Ada burung luar datang, si jantannya akan menghalau ini untuk pergi. Untuk menghalau karena ini wilayah dia nih. Kalau sampai dia masuk, dia akan lawan, akan tarung. Makanya kalau bisa sampai mati. Bisa mati. Wow, bisa mati. Jadi nangkapnya burung ini gampang kalau di hutan. Tapi jangan ditangkep-tangkepin ya guys ya. Jangan ditangkep, nggak boleh. Sayang banget, mending gini saja, kalau mau memiliki, hargai teman-teman penangkar. Betul. Seperti Pak Catur ini. Betul. Kita di sini, ini Om, ini ada Nih. asosiasi penangkar nih. Ini Asosiasi Penangkar Burung dan Unggas Indonesia. APBUI. APBUI, Ya. menjalin kawan menjaga alam. Betul. Itu kapan-kapan kita kenalan ya. Ya. Aku orang baru di dunia burung, Betul. banyak pengen nambah ilmu terus-terusan. Jadi ini Om, di asosiasi ini kita se-Indonesia nih. Saya kebetulan wakil ketua. Jadi beneran. alhamdulillah. Wih. Nanti di sini asosiasinya legal, jadi terdaftar di Kemenham. Kita membina biasanya orang-orang pensiunan Om. Pensiunan itu punya duit banyak, mau ngapain nggak ada kerjaan, kita kasih masukan. Oke. Karena dengan burung ini lumayan gitu, secara ekonomi komersialnya bagus. Ntar aku kenal sama mertua aku ya. Oh gitu. Betul. Jadi rata-rata pensiunan. Pensiunan tuh kemarin ada orang pensiunan dari Bulog datang sini, Pak, saya punya uang banyak, saya biasa kerja nggak ada kerjaan, saya jenuh. Tolong tadi, akhirnya ngambil dari sepasang, kita kasih arahan, kapan jodohin, kapan ngawinin, kapan bikin Jadi kandang. sibuk akhirnya tuh. Itulah fungsinya menjalin kawan, menjaga alam, melestarikan. Nah, ngomong menjaga alam, bener. Biarkan yang di alam sudah di alam saja. Betul. Yang kalau mau pelihara dari penangkaran saja, Dari bahkan penangkaran. para penangkar ini pun ketika sudah masuk kotanya, mereka suka melepas liarkan juga, betul ya? Betul. Harus dukung ya guys ya. Jadi kita memang semboyan kita itu tadi menjaga alam, menjalin kawan. Jadi jangan sampai ada penangkapan di hutan-hutan liar. Itu sayang sekali. Iya. Nah, ini ngomong balik lagi, ini jantannya. Betinanya ada yang Ada. Ini betina, warnanya juga beda. Bisa dilihat nih. Warnanya juga beda kan? Nah. Iya, ini lebih pekat juga. Ini lagi posisi dorong. Kelabu dia sebetulnya, kelabu. Apa itu nggak hitam pekat. Iya. Nah, ini betina. Bocoran dong, harga bisikin aja. Bisikin harga. Kalau sepasang misal ya. Ini belum ada yang ngebuk kan? Belum, ini kebetulan mudah-mudahan masuk kandang. Kalau mau, boleh aku bisikin. Boleh, coba bisikin ya. Ya. Mahal ojo. Ipause. Ipause urang lain orang Cina, aing teh ngarti eta naon. Ipause teh naon? Sini. Tadi Ipause teh sabaraha? Terang. Bismillah di dieu masa teu bisa ngomong. Anu mah iya. Ipause. Ipause teh naon? Nah, itu PR. Pause. I sanse u liu cipa Satu tuh, I satu. I sanse u ipai wuse. 15. Nah, sandi-sandinya. Ipause guys, Ipause. Lu kalau mau tahu berapa harganya ini? Ini harga normal, Harga ya, rata-rata, normal, atau harga khusus ke saya itu? kalau Om nanti spesial lah, bisa Oke. ipai ese. Nanti anjir. Nah, nanti tuh. Ipause, Ipause. Ipai wuse, ipai ese. Ini kebanyakan. Spesial sama Om, ipai ese. Ini kebanyakan di Singapura nih. Kalau sama orang, ipai wuse.
Di Pak Ese. Ici cangse pe. Jadi manehnya kakak ulang-ulang. Terang tapi tadi video kan. Oh. Oke. Jadi kan posisi di rumah aku tuh kan udah ada satu peliharaan, tapi lama banget. Udah lumayan lah, ngoceh banget ya. Tapi yang biasa bukan ekor panjang. Satu lagi pernah sepasang, tapi karena berantem, satu lagi gugur. Ya. Mendingan itu di lepas saya menyangkit yang ini ya. Betul. Jadi gini Om, ini yang penting buat saya gini. Kalau mulai ekor pendek, ya ekor yang lokal sini itu sudah banyak sekali yang punya. Jadi mulai dari kampung manapun ternaknya itu sudah banyak. Kalau kita bicara sisi komersial, bersaingnya itu sudah lumayan banyak. Harga itu ada yang 750, ada yang 1 juta. Karena peternaknya banyak sekali. Iya. Terus lomba. Oke, kalau di lomba ini karena sudah banyak, ya memang banyak pesertanya. Oke. Ya. Kalau yang ekor panjang ini masih bisa dihitung. Bogor aja mungkin saya aja yang punya. Jakarta itu mungkin ada beberapa orang yang bisa dihitung. Di Jawa juga masih bisa dihitung. Apalagi Jalan Wadas itu pasti gue satu-satunya. Ya, benar. Ini masih karena Wadas cuma ini masih jarang sekali. Masih jarang sekali. Oh guys, gato. Oh iya, mau tanya soal perawatan nih untuk si ekor panjang ini. Pertanyaan bagus dari Bapak Bagus ya. Ya. Ini kalau saya kan konsen ngumpulin dan merawat, tapi ini konsennya merawat dan mengembangkan. Oke. Apa namanya apa? Ya, apa? ini, Silakan. Untuk perawatan nih si ekor panjang nih apakah sama rata-rata murai yang lainnya gitu? Atau beda? Perawatan ekor pendek, ekor panjang sama. Tapi banyak orang Indonesia ada yang kurang paham masalah obat-obatan Om. Contohnya ini Nekton B Complex. Ini penting sekali, sampai guru saya di Singapura ngomong, you have murai, you have to be keep B Complex. Dia bilang murai identik harus punya B Complex. Karena apa Om? Kalau nggak punya ini, murai ini bisa tetelo, ayam, stres, sehat pagi-pagi malah mati. Aduh, jangan. Nah, harus pakai B Complex. Sebentar, ini untuk murai saja atau semua burung? Semua burung. Tadi merak Ini juga sampai sama. ada makau juga. Ada, ini untuk semua burung Om. Ini Cicorowo. Ini dari Jerman ini. Produk dari Jerman. Oh iya benar. Untuk semua burung wajib B Complex ya. Ini Bahasa Jermannya murai apa? Murai kali ya. Oke. B Sekarang Complex ini. Itu B Complex itu wajib. Sebentar, dikasih berapa kali? 1 minggu 3 sampai 4 kali. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat, Sabtu istirahat. Itu yang paling baik. Oh. Kalau pakai 1 minggu 2 kali bisa Senin, Kamis. Puasa kali. Sekalian kita puasa. Oke ya, kalau B Complex. Ini, oke. Oke. Yang kedua, wajib diberikan Nekton E. Ini untuk fertility, untuk performance. Oke. Nah, ini kalau jantan, laki-laki bisa dengan 4 istri karena banyak Nekton E. Oke. Saya mah satu aja nih. Kalau satu cukup B Complex. Itu wajib. Ini Nekton E. berapa banyak? Ini sama 3 kali. Oh, disatuin aja ya? Satu. Selang-seling. Oh, selang-seling. Oke. Kalau ini ingetin, gue ini lupa. Ini booster. Booster kalau punya burung dari anak biar tulang-tulangnya itu bagus, dari anak kasih booster. Nih, oke. Kalau untuk lomba, untuk performan di lapangan biar bunyinya tahan lama, pakai booster. Oke. Kalau ini sama ini kalsium plus. Jadi ini sering terjadi di Indonesia Om. Burung betina nih kayak ini nih misalkan. Dia mau bertelur, tahu-tahu mati. Karena tidak bisa mengeluarkan telur. Itu kalau bahasa Inggrisnya egg bending. Banyak orang kita, kok burung saya mati padahal sehat karena kurang kalsium. Oke. Nah, ini yang paling menarik nih. Kenapa kalsium diperlukan? Kalau di hutan burung itu bebas terbang kemana-mana. Kalau di kandang dia yang sempit, makanannya banyak. Karena pengen menghasilkan yang banyak, kita berikan kroto, berikan jangkrik. Tapi burung tidak bisa terbang kemana-mana, sehingga zat tenaga kalsiumnya kurang. Oke. Perlu ditambah ini. Nah, kalau saya di aviari gimana? Kalau aviari cukup besar, tetap pemakaian ini. Ditabur aja di itu tabur dia kan. air sama jangkrik. Iya, kita masalahnya kan tadi diituin ya, berarti ini ditabur ditabur aja. jadi efektif gini Om. Kalau mau efektif, kalau saya di sini ada jangkrik 10, saya taburin ke jangkrik itu biar lengket, kasih air aja 2 tetes, nanti
urak, baru dikasihkan. Oh, nempel di jangkriknya. Nempel di jangkrik. Oke. Bisa juga ini ditaburin ke jangkrik sebelum dikasih biar dia makan. Jangkriknya mengandung itu. Ya. Nah, kok yang kalsium berapa kali? Kan ini seminggu bisa 3 kali. Betul. Ya. Kalau kalsium? Sama 3 kali. Oh, tapi diselang-seling. Selang-seling. Oh, Senin, Selasa, Rabu, gitu aja ya. Dibagi-bagi gitu aja. Jadi banyak yang paling penting tadi nih Om, yang orang kita banyak nggak tahu tuh ini, B-kompleks ini. Ini belinya di mana sih? Ini saya import dari Jerman. Om punya nggak? Saya beli. Nanti ada mungkin di dalam ada. Boleh? Boleh. Ya. Atau satu paket lah ya. Boleh, nanti kita lihat di dalam. Saya biasanya gini, bukan penjual secara resmi, saya pakai ini. Kalau ada teman-teman dekat nih, kayak Om nanya nih, saya tuh suka berbagi Om. Jadi kalau saya berhasil ternak, yang lain juga biar berhasil. Nah ini belinya lagi ntar kalau next itu belinya lagi ke? Saya kan suka. Oh ya udah. Misalkan tinggal 5 biji nih, saya import lagi. Oh iya. Oh iya udah berarti. Ini nggak mahal kok, ini kayak gini 350, bisa sampai 6 bulan sampai setahun. Wow. Nggak mahal juga. Ini B-kompleks 300 kayak gini. Oh iya. Tuh ilmu lagi. Ini Sanpai Wuse. Sanpai. Kan bisa bahasa Jepang. Lu bahas bahasa Jepang. Coba itu bahasa Jepang satu. It's ni san yong Goroku Nanahachi Suisi Juni. Kalau bahasa Vietnam, Mot Hai Ba Bon Nam Sao Bai Tam Chin Mai. Kalau Thailand, Nang Song Sam Si Ha Hok Chat Pet Kau Sep. Wahid Isnain Salasa Arba Hamsa Real. Pengen umroh haji lagi ya? Insya Allah, Insya Allah. Udah pengen banget ini. Insya Allah. Oke. Om, kenapa sih? Tadi tiap saya tanya, jelaskan. Bahkan menurut saya yang rahasia dapur istilahnya ya, tentang vitaminnya, apanya waktu Om begitu gamblang menjelaskan, dan saya kan tidak hanya datang seperti ini, tapi saya bawa kamera. Betul. Dan bahkan bisa disiarkan di YouTube, jadi banyak orang tahu. Betul. Nggak apa-apa. Buat saya gini Om, ilmu itu buat saya pribadi harus saya sebarkan. Ilmu yang baik nanti biar teman-teman tuh memilih sendiri mana yang baik, mana yang tidak. Tapi yang praktek yang saya kerjakan dengan baik saya sampaikan. Tujuannya kalau saya berhasil Om, biar teman-teman peternak yang lain di Indonesia ini juga berhasil. Tapi ntar jadi saingan. Buat saya dalam dunia hobi ini tidak ada persaingan. Buat saya rezeki wallahu alam, ada yang mengatur. Masya Allah. Ada yang ngatur Om. Jadi misalkan nih, saya nyampaikan ke Om yang lain nanti menyebarkan yang lain, dia berhasil, alhamdulillah. Saya minimum bisa share ke pemula-pemula yang belajar tentang murai. Seperti saya. Insya Allah. Oh ya Allah, ya isinya kan banyak pahalanya, Alhamdulillah. Jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah salah satu pahala yang akan terus-terusan mengalir, betul ya Gus ya? Insya Allah. Terus mengalir. Jadi ilmu itu daripada disimpan, betul. Itu dibawa mati istilahnya, betul. Udah ikut terpendam. Betul. Tapi ketika disiarkan seperti ini, akan mendapatkan pahala. Karena banyak orang Om, jujur saya sampaikan, datang ke sini misalkan, itu cuma hanya melihat burung-burung kok bagus. Nah, Om ini sangat detail karena nanyanya saya menjawab. Iya. Kok nggak ditanya juga nggak di... Iya, kalau nggak tanya, nanti dikira saya sombong dong. Gitu loh. Jadi jangan sampai, wah ini kayak sok sombong bener, nggak ditanya-tanya jawab itu. Tapi kalau ditanya, pasti saya sampaikan Om. Berbagi ilmu yang baik, insya Allah ada berkahnya. Alhamdulillah, makanya saya tuh senang YouTube channel saya tuh bisa memberikan ilmu kepada banyak orang. Mudah-mudahan dapat pahala, walaupun saya cuma penyampai ngambil ilmu sebarin, ngambil ilmu sebarin. Itu penting Om. Iya, kadang-kadang justru saya yang lupa ilmunya. Orang-orang yang lebih ingat. Ya, betul. Makasih loh Om. Ya. Guys, selanjutnya nih di episode berikutnya kita akan melihat koleksi dari Om Catur yang benar-benar limited. Oke. Murai ntar next episode. Dan ini beli nggak, terus di komen beli atau enggak ya, dengan harga cincang clean ya. Tulis di komen. Oke, Om, kita lihat lagi ya. Thank you. Follow IG-nya, follow IG. Ada YouTube nggak sih? Ada YouTube, ada. Oh, ada. Subscribe, apa namanya? YouTube-nya Catur Yudianto.
Catur Yudianto, subscribe ya, Catur Yudianto, follow IG-nya dan juga Facebook-nya sama Facebooknya CTR ya. Oke, kita akan mengintip koleksi terbaik dari Om Catur. Bye bye, assalamualaikum.